Kita lanjutkan materi kita berikutnya ya anak-anak ya. Setelah kita berjalan-jalan ke Provinsi DKI Jakarta, nah sekarang kita berjalan ke arah timur, kita menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, apa saja keunikan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Yuk kita bahas bersama. Nah, Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada salah satu tempat terkenal yaitu keraton ya, di mana di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dulu merupakan menggunakan sistem kerajaan atau kesultanan ya. Nah, di sini juga banyak sekali berdiri tempat-tempat pendidikan, ada perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah sehingga dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Nah, selain itu, di daerah istimewa Yogyakarta juga banyak sekali tempat-tempat yang menjadi objek wisata baik turis mancanegara maupun turis dalam negeri. Seperti yang kita lihat pada gambar ini ya anak-anak ya, tepatnya ini di daerah Malioboro. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Kita mulai dari bagaimana sejarah di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, daerah istimewa Yogyakarta ini dulu anak-anak berupa kesultanan. Nah, seperti wilayah kerajaan seperti itu ya. Jadi kesultanan ada dua pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta pada saat itu. Yang pertama adalah daerah Kesultanan Ngayogyakarta didirikan oleh Hadiningrat Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Itu didirikannya Kesultanan Ngayogyakarta. Kemudian daerah yang kedua yaitu Kadipaten Paku Alaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo, yaitu saudara dari Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Paku Alam I, dan didirikannya itu pada tahun 1813. Nah, keberadaan kedua kerajaan ini dikenal sampai dengan dunia internasional. Nah, betapa besarnya ya kekuatannya hingga dunia internasional bisa mengenal Kesultanannya Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman tadi. Kemudian setelah Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kesultanan ini tadi sudah berniat untuk mendirikan negara sendiri dengan sistem pemerintahan yang sudah mereka miliki. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, akhirnya kedua kesultanan ini tadi, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bersedia untuk bergabung dengan wilayah Republik Indonesia dan dinyatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa begitu? Karena kedua daerah tadi, yaitu Kesultanannya Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman tadi, itu akhirnya menjadi satu daerah yang disebut daerah istimewa Yogyakarta, di mana keduanya itu salah satu menjadi kepala daerah dan yang satunya lagi menjadi wakil kepala daerah, namun keduanya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini juga punya keunikan di mana pernah dijadikan sebagai ibu kota negara. Jadi pada saat itu ibu kota negara yang ada di DKI Jakarta dipindahkan ke daerah istimewa Yogyakarta, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949, kurang lebih antara 3 sampai dengan 4 tahun. Daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi ibu kota negara. Kemudian pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam X yang menjabat menjadi kepala daerahnya. Nah, selain keunikan dari sejarahnya tadi, daerah istimewa Yogyakarta ini juga dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Kenapa
Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Ini diantaranya tadi sudah menceritakan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia ya selama kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, sejak menjadi ibu kota negara itulah banyak sekali pemimpin bangsa Indonesia yang datang ke Jogja. Nah, hal ini menarik perhatian para remaja untuk ikut membangun negara supaya mereka bisa menjadi tenaga ahli ya dengan mereka menjadi tenaga ahli, menjadi tenaga terdidik dan menjadi tenaga terlatih, berarti mereka bisa turut serta melakukan pembangunan negara Indonesia. Nah, untuk mengimbangi ketertarikan para remaja ini akhirnya oleh pemerintah didirikanlah Universitas Gadjah Mada, di mana Universitas Gadjah Mada pada saat itu merupakan universitas pertama, yaitu universitas negeri pertama yang didirikan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah itu bermunculanlah berbagai perguruan tinggi dan hingga sampai saat ini sudah lebih dari 100 perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, oleh sebab itulah kenapa daerah istimewa Yogyakarta ini disebut sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Selain itu, di daerah istimewa Yogyakarta ini juga dikenal sebagai kota pariwisata. Bagaimana tidak? Hampir mayoritas wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing ya, maupun wisatawan mancanegara itu menjadikan Yogyakarta itu sebagai tujuan kedua setelah Bali. Jadi ketika orang berbicara Indonesia, mesti tujuan pertama itu Bali dan tujuan kedua itu adalah Yogyakarta. Nah, itu menunjukkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Banyak sekali tempat-tempat wisata unik yang bisa ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, selain itu, masyarakatnya yang santun dan ramah juga mendukung sekali bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai kota pariwisata, di mana yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk daerah istimewa Yogyakarta dan hampir keseluruhan memang itu sangat santun, ramah, lemah lembut tutur bahasanya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang mendukung ya daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Nah, berikutnya mari kita lihat beberapa tempat unik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu yang pertama adalah Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini anak-anak saya yakin sudah kenal dan sudah sering sekali mendengar. Jadi Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal aktif di Indonesia. Ya, sering kali mengeluarkan wedus gembel, dan kalau sudah mengeluarkan wedus gembel berarti sudah tanda-tandanya untuk mendekati meletus ya. Nah, di mana pada saat itu pernah juru kuncinya yaitu Mamarijan pada saat Gunung Merapi ini meletus, dan termasuk salah satu korbannya adalah Mamarijan tersebut ya. Ini. Kemudian tempat kedua yang unik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yaitu Candi Prambanan. Nah, hampir si mayoritas wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta biasanya tujuan pertamanya adalah menuju ke Candi Prambanan ini. Nah, Candi Prambanan ini dikenal juga dengan Candi Sewu, di mana di sini ada 1000 patung. Ya, ada kisah yang melatar belakangi dari Candi Prambanan ini, yaitu legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang nantinya bisa dibaca anak-anak ya di buku tema 8 kalian, supaya kalian tahu bagaimana kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso ini dalam cerita Candi Prambanan ini, di mana Roro Jonggrang dijadikan sebagai patung ke-1000 untuk memenuhi persyaratan dari Roro Jonggrang itu sendiri ya. Nanti bisa dibaca ceritanya sebuah anak. Kemudian berikutnya adalah Tugu Yogyakarta. Nah, ini yang juga menjadi ikon dari
masyarakat Jogja ya, bahkan bisa menjadi motivasi bagi kota kita Malang. Kemarin juga ada beberapa tempat yang direnovasi untuk bisa menjadi tempat yang unik seperti halnya Tugu Yogyakarta ini. Kemudian berikutnya ini adalah Keraton Yogyakarta ya. Keraton Yogyakarta ini merupakan tempat kediaman dari Kesultanan tadi, Hamengkubuwono dan Paku Alam tadi ya anak-anak ya. Ini juga menjadi tujuan wisata para wisatawan. Dan berikutnya ini adalah alun-alun Yogyakarta. Nah, alun-alun Yogyakarta ini juga punya keunikan di mana di sini ada dua beringin. Konon ada mitos yang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu berjalan pada dua beringin ini dengan ditutup matanya, maka keinginannya akan terkabul. Nah, jadi banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke alun-alun Yogyakarta ini melakukan berjalan menutup mata itu. Ya mungkin karena penasaran juga ya dengan mitos yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, berikutnya ini adalah Pantai Parangtritis, yaitu salah satu pantai yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga dikenal cukup unik karena ada yang mengatakan bahwa di Pantai Parangtritis ini ada salah satu tempat yang konon katanya itu bisa menjadi pintu ke alam gaib ya di daerah Pantai Parangtritis ini. Berikutnya ini adalah Grebek Maulud ya, upacara Grebek Maulud yang biasanya digelar oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ya. Ini juga menjadi perhatian bagi yang menarik untuk para wisatawan. Nah, berikutnya alat transportasinya, kalau tadi di Jakarta ada bajai dan oplet, di daerah istimewa Yogyakarta kita bisa banyak menemukan alat transportasi andong ini ya, di mana yang ditarik oleh tenaga dari kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Kemudian keseniannya yang terkenal yaitu adalah tari serimpi yang biasanya ditampilkan di Keraton Yogyakarta ketika ada acara. Nah, makanannya juga tidak kalah terkenalnya dari DKI Jakarta tadi, yaitu ada makanannya apa anak-anak? Gudeg ya, di mana gudeg ini merupakan nangka muda yang dimasak, diolah dan berwarna coklat seperti itu, rasanya cenderung manis ya. Jadi makanan orang Jogja ini mayoritas rasanya itu manis ya, termasuk gudeg ini di mana telurnya dan lauk-lauknya misalnya tempe, tahu itu juga dibuat manis seperti gudeg itu ya. Nah, itu tadi beberapa keunikan dari daerah istimewa Yogyakarta. Menyenangkan sekali hari ini kita sudah jalan-jalan ke DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan juga ke daerah istimewa Yogyakarta yang kedua-duanya juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, seru sekali. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadikan informasi bagi anak-anak, dan semoga kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Tiap tempat memiliki cerita dan setiap cerita memiliki pelajaran. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang ada. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Eka Sari dan Hermin Susmati. Tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan tetap kita cintai Indonesia. Selamat belajar, terima kasih, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.